Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat eksponen. Nah, jadi sifat-sifat eksponen ini adalah materi prasyarat yang wajib untuk dikuasai. Jadi apabila kalian memahami sifat-sifat eksponen ini, maka akan memudahkan kalian untuk pelajaran yang selanjutnya. Oke, jadi di sini ada 8 sifat eksponen yang akan kita bahas satu persatu beserta contohnya. Oke, kita langsung ke sifat yang pertama. Sini A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi apabila ada suatu bilangan, berapapun angkanya, apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, sekarang di sini ada bilangan 2009, kita pangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, contoh lain, sekarang 3010, kita pangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi berapapun angkanya, apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini ada prasyarat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila A-nya 0, maka 0 bagi 0 itu hasilnya adalah tetap tentu. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke sifat yang nomor 2. Sifat yang nomor 2 ini adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi apabila ada suatu bilangan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Langsung saja ke contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini kan basisnya sama nih. Basisnya sama, maka pangkatnya ini akan kita jumlahkan. Jadi di sini 2 pangkat 3 ditambah 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah kebalikan dari sifat yang pertama. Sifat yang 3 ini apabila dalam suatu pecahan ada bilangan berpangkat, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Kita langsung ke contohnya. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 1. Maka pangkatnya akan kita kurangkan. 3 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka menjadi A pangkatnya kan kita kalikan M kali N. Jadi apabila ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kalikan. Contoh soal 4. Sini misalkan 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan lagi 2. Maka pangkatnya akan kita kalikan. 2, 3, pangkat 3 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat 9. Oke, kita lanjut ke sifat yang nomor 5. Sifat yang nomor 5 ini adalah A kali B pangkat M. Maka A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, jadi apabila ada suatu bilangan perkalian dipangkatkan, maka masing-masing bilangan ini akan kita pangkatkan. Contohnya 3 kali 2 pangkat 3. Nah, maka masing-masing dari bilangan ini akan kita pangkatkan. Jadi di sini 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat yang keenam.
Sifat yang ke-6 ini A per B, kemudian dipangkatkan M. Nah, maka masing-masing dari bilangan ini akan kita pangkatkan. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Langsung saja kita ke contohnya. Misalkan ada 2 per 3 pangkat 4. Nah, maka masing-masing dari bilangan ini akan kita pangkatkan. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, seperti itu ya. Oke, baik, kita langsung ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ini adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi di sini adalah bilangan pangkat negatif. Jadi apabila pangkat negatif, maka akan kita ubah ke pecahan dengan menjadi 1 per A pangkat N. Langsung saja ke contohnya. 3 pangkat negatif 2, maka hasilnya adalah 1 per 3 pangkat positif 2. Nah, jadi pangkatnya ini berubah menjadi positif. Jadi berapa hasilnya? 1 per 9. Oke, kita lanjut ke sifat yang terakhir, sifat ke-8. A pangkat M per N sama dengan akar N A pangkat M. Nah, jadi di sini adalah pangkat pecahan. Nah, jadi akan berubah menjadi bilangan akar. Jadi yang pembaginya ini akan menjadi indeks akar. Nah, jadi kita langsung ke contohnya. Misalkan di sini ada 2 pangkat 4 per 7. Maka sama dengan akar. Nah, yang 7 ini akan menjadi indeks akar. Nah, jadi di sini 7, kemudian 2 pangkat 4. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini soalnya adalah bentuk sederhana dari X, Y pangkat 2, Z pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2, per X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen yang ada di sebelah kiri kita. Oke, let's go. Kita selesaikan dulu. Oke, mari kita tulis ulang dulu ya soalnya ya. X, Y pangkat 2, kemudian Z pangkat 3. Dalam kurung, pangkat 2 per X pangkat 3, Y pangkat 4. Sama dengan. Oke, kita fokus ke yang atas ini dulu. Nah, jadi di sini ada bilangan terpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka itu setiap bilangan yang ada di dalam ini akan kita pangkatkan lagi. Nah, itu berdasarkan sifat yang nomor 5 ini. Oke, langsung saja. Di sini X pangkat 2, maka di sini kita tulis X pangkat 2. Kemudian Y pangkat 2 dikalikan dengan 2, maka Y pangkat 4. Kemudian Z pangkat 3 dikali dengan 2, maka Z pangkat 6. Per X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah terlihat kan? Mana basis yang sama. Oke, kita akan mengoperasikannya berdasarkan basisnya. Di sini ada basis X, Y, dan Z. Oke, kita mulai ke yang X ini. Yang X ini adalah X pangkat 2, kemudian per X pangkat 3. Nah, ini berdasarkan sifat yang mana kita mengerjakannya. Oke, jadi yang ini ya, sifat yang nomor 3.
sifat yang nomor 3, berarti pangkatnya akan kita kurangkan. Di sini kita tulis X 2 dikurang 3 dikali. Kemudian yang Y adalah Y pangkat 4 per Y. Nah, Y ini tidak terlihat nih pangkatnya. Nah, jadi ini adalah pangkat 1. Jadi pangkat 1 itu pangkatnya tidak usah kita tuliskan. Jadi di sini langsung saja masih dengan sifat yang nomor 3. Jadi Y pangkat 4 dikurang 1 kali. Kemudian yang Z ini masih menggunakan sifat yang nomor 3. Z pangkat 6 per Z pangkat 4. Karena ini bentuknya adalah pecahan, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Z kemudian 6 kurang 4. Oke, berarti sini X 2 dikurang 3, maka pangkatnya adalah negatif 1 dikali Y 4 kurang 1 3, Z 6 kurang 4 adalah 2. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Yang untuk yang X ini berdasarkan sifat yang mana? Iya, berarti ini adalah pangkat negatif. Maka itu adalah sifat yang nomor 7. Jadi kita rubah menjadi pangkat positif. Maka akan kita ubah menjadi bentuk pecahan. Jadi di sini adalah 1 per X dikali Y pangkat 3. Kemudian Z pangkat 4. Oke, bisa kita rubah menjadi seperti ini. Y pangkat 3 per Z pangkat 2 per X. Seperti itu ya.